السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan segala nikmat Allah bisa kita gunakan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu ingat dan beribadah kepada Allah dalam segala hal dan dalam segala kondisi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di antara rahmat Allah yang tidak pernah putus kepada manusia adalah rahmat kita setiap saat. Kaum muslimin setiap saat dipanggil oleh Allah untuk bahagia dunia akhirat. 24 jam kaum muslimin di seluruh dunia dipanggil oleh Allah untuk bahagia dunia akhirat. Di mana kalimat muadzin hayya 'alal falah. Adzan itu kan menurut penelitian tidak pernah berhenti 24 jam seluruh dunia. Begitu di sini selesai adzan, daerah mulai lagi terus seperti itu. 24 jam tidak pernah berhenti adzan seluruh dunia ini. Dan di antara panggilan adzan itu yang jarang kita perhatikan yaitu kalimat hayya 'alal falah. Ayo, siapa yang mau hidup bahagia dunia akhirat, kata Allah. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui muadzin. Setiap saat dipanggil. Subhanallah. Allah menginginkan kita hambanya orang yang bahagia dunia akhirat. Cuman kadang-kadang kita agak lalai. Kita tidak memperhatikan kalimat itu. Bahkan kadang-kadang kita walaupun berada di dalam masjid, di lingkungan masjid, lupa menjawab panggilan muadzin. Asik bepander lawan kawan kah? Atau asik apakah? Sehingga itu terlewatkan Bapak Ibu. Terlewatkan. Padahal kalimat panggilan itu semestinya kita jawab dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dari satu sisi itu pengakuan kita bahwa kita manusia yang lemah. Dan dari ucapan kita itu kita minta pertolongan Allah. Karena kita mengaku lemah, maka saat itu juga kita sebenarnya minta pertolongan Allah untuk menjadi manusia-manusia yang bahagia dunia akhirat. Cuman kita kadang-kadang lalai. Iyalah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai menjelaskan kepada kita dan kita semua tahu insyaallah dengan hadis ini.
An Abdullah bin Amr bin al-As, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, karena Abdullah dengan Amr bin al-As ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, ini hadis sahih, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzina, kalau kalian mendengar muadzin sedang adzan, faqulu misla ma yaqul, maka katakan, jawablah seperti yang dia ucapkan. Dalam satu hadis, dalam hadis lain nanti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, itu jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Thumma sallu alayya, kata Rasul, setelah azan selesai maka ucapkanlah salawat kepadaku, kata Rasul. Fa innahu man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan bersalawat, memberikan rahmat kepada orang yang bersalawat kepada Rasul satu kali, 10 kali Allah memberikan rahmat. Thumma sallullaha li al-wasilah, kemudian setelah itu kata Rasul, mintalah kepada Allah wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah itu adalah satu kedudukan, satu tempat di dalam surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah, yang memang disiapkan untuk hamba-hamba yang beribadah kepada Allah. Wa arju an akuna ana huwa, kata Nabi, dan aku berharap wasilah itu adalah saya, kata Nabi. Faman sa'alallaha li alwasilata halat lahu syafa'ah, orang yang memintakan kepada Allah untuk wasilah, kata Nabi, dia akan mendapatkan syafaat. Nah, kelebihan itu, kelebihan di samping kita dipanggil untuk selalu beruntung bahagia dunia akhirat. Ini kadang-kadang sunnah yang dianggap sepele sebenarnya oleh sebagian masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dalam kondisi apapun, ya kecuali dalam kondisi yang tidak mungkin, umpamanya pas orang azan di dalam kamar mandi atau WC, nah itu jangan dijawab. Bahkan ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh di hati. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Ulun hanya ingin mengingatkan bahwa kita kadang-kadang ngah dengan panggilan adzan ini. Mudah-mudahan dengan pertolongan taufik dan hidayah Allah, kita bisa melakukan ini setiap saat, memperhatikan dimanapun kita berada. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi imam kita membaca surah apa tadi Ustaz? Amin. Taha, surah Taha yang berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Ulun teringat Nabi Musa kecil waktu bayi dilarutkan di air, ya lah, selamat sampai ke tangan atau ke istana Fir'aun. Fir'aun yang padahal bayi yang lemah, yang secara akal manusia mungkin tenggelam, ya lah, di air, katakan di Sungai Nil. Tapi dengan lemahnya Nabi Musa, seorang bayi dengan kehendak Allah diselamatkan sampai ke istananya Fir'aun. Yalah. Nah, Fir'aun yang gagah kuat, punya pasukan, punya kekuasaan, ditenggelamkan oleh Allah di air, Bapak Ibu. Ditenggelamkan oleh Allah di air. Jadi memang dari awal cerita Nabi Musa itu ada kaitannya dengan air. Sehingga Fir'aun yang begitu kuat dengan segala pasukannya, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan,
ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, yang paling agung, juga ditenggelamkan dengan kekuasaan, dengan segala kekuasaannya oleh Fir'aun itu, dengan segala kekuasaan, sebentar saja ditenggelamkan oleh Allah di dalam air. Luar biasa. Itu apa? Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuasaan Allah itu bisa saja terjadi apa yang di luar akal manusia. Apa yang di luar akal manusia sangat bisa terjadi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita teruskan kajian kita yang berkaitan dengan surah An-Nur. Surah An-Nur ayat ke-58, rasanya belum selesai ini. Belum selesai. Apa sudah selesai kemarin? Sebulan bang, saudara. Sebulan sudah. Rasanya belum selesai. Ayat ke-59. Kalau 58 sudah kayak. Cuman orang ingin mengambil kesimpulan dulu dari ayat yang ke-58 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya thalathu auratin lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Yang pertama, di ayat ini Allah ingin berdialog dengan hamba-hamba yang beriman. Siapa hamba-hamba yang beriman itu? Tentunya kita-kita diantaranya yang mengaku beriman. Yang kedua, Allah ingin menjelaskan tentang aturan di dalam rumah. Kalau ayat-ayat sebelumnya pernah menjelaskan tentang adab aturan di luar rumah, adab aturan bertamu. Di sini Allah ingin menjelaskan tentang aturan atau yang mana adab anak yang belum balik dengan orang tuanya. Kalau di sini dikatakan adab hamba, mungkin kalau kita mau sekarang tuh adab pembantu dengan orang yang mempunyai rumah atau keluarga suami istri yang ada di rumah. Yang pertama adalah anak-anak yang tidak balik, baik pun laki-laki atau perempuan. Jadi ada 3 di situ. Ada 3 kelompok. Ada nanti orang yang balik, laki-laki perempuan. Ada anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz, laki-laki perempuan. Ada anak yang belum balik dan belum mumayyiz, laki-laki dan perempuan. Ada aturan di dalam rumah kita itu. Jadi rumah kita itu tidak pernah lepas dari salah satu atau mungkin 2 dari yang itu, atau bahkan ketiga-tiganya ada. Di sini dikatakan bahwa yang belum balik tapi mumayyiz itu ada 3 waktu yang mereka harus minta izin kepada ayah dan ibunya begitu mau masuk ke dalam kamar orang tuanya. Begitu mau masuk ke dalam kamar orang tuanya. Ini yang belum balik tapi sudah mumayyiz, laki-laki atau perempuan. 3 tempat kemarin. Sebelum sholat subuh, karena itu waktu tidur. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, ketika siang hari kita mau beristirahat atau orang tua itu mau beristirahat lalu menanggalkan sebagian dari pakaiannya, bersilih berganti pakaian. Mungkin yang tadinya pakai celana panjang, mungkin di dalam kamar pakai celana agak pendek atau bersarung. Nah,
Wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya karena mau tidur. Nah, ini 3. Ini bagi anak-anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz. Para ulama mengatakan wajib mereka meminta izin ketika mau masuk ke dalam atau ke kamar orang tuanya. Tentu. Kalau yang sudah balik dari ayat ini dijelaskan secara mafhumul mukhalafah. Kalau sudah balik, maka setiap saat, bukan 3 waktu tadi, kapanpun anak yang sudah balik mau masuk ke kamar orang tuanya, maka dia wajib meminta izin. Umpamanya dengan diketokkah, apakah gitu, nah, wajib meminta izin. Nah, kemudian yang belum balik dan juga belum mumayyiz, belum mumayyiz, umpamanya masih umur 2 tahun, nah 3 tahun itu kan belum balik dan belum mumayyiz, itu tidak wajib meminta izin. Itu tidak wajib meminta izin. Kenapa aturan ini ada yang diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz sana? Coba bayangkan kita. Kepada kita orang yang beriman, karena menjaga jangan sampai aurat. Nah, aurat itu dilihat oleh anak-anak, hatta sehingga yang belum balik pun tapi sudah mumayyiz, Bapak. Jadi sudah dilajari mulai lagi halus. Maka di sini ulama juga mengambil faidah dari ayat ini bahwa orang tua wajib memberikan pelajaran, memadahi lawan anaknya tata cara bagaimana masuk ke kamar orang tua. Nah, ini kan kada perlu guru nih, kita di rumah bisa aja. Ya lah, memadahi mulai lagi halus itu nah dilajari, sudah dilajari, Bapak. Kenapa? Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din. Karena anak itu dia berkeliaran di sekeliling kita, di dalam rumah itu kan ada. Kadzalika yubayyinullah. Allah ingin menjelaskan, inilah penjelasan dari Allah. Inilah aturan dari Allah. Ini aturan kata Allah. Jadi tegas di sini. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Inilah peraturan dari Allah, bukan dari DPR, bukan dari DPRD, bukan dari pemerintah, dari Allah yang menciptakan kita. Nah, di sini banyak orang tua yang keteledoran, kadang melajari anaknya. Jadi dari halus itu dilajari. Wallahu alimun, Allah maha mengetahui, baik pun yang kasat mata ataupun yang tidak. Jadi sampai yang ada di dalam jiwa kita ini Allah maha mengetahui. Hakimun, aturan Allah ini sangat bijaksana. Cuman karena kita kada terbiasa. Ya, coba bayangkan kalau kita lihat dari ayat ini, Bapak Ibu, ayat tentang menjaga mata ini diatur sudah mulai anak kecil dilajari, sehingga begitu nanti dia keluar rumah dia bisa menjaganya. Satu. Yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita menutup aurat itu semestinya sudah dilajari mulai lagi halus, mulai lagi kecil. Kalau Bapak wajar, nya kekanakan juga jangan. Biasakan anak kita itu menutup aurat mulai lagi halus. Kalau sudah terlanjur, Bang, ya sudah terlanjur, kalau diulang-ulang belajar ya, pulang kagana padahi bahwa aurat itu sampai di mana? Laki-laki antara pusat sampai lutut, gitu lah. Di luar salat. Adabnya kalau dalam salat, Bang, jangan Bang. Tetapi hingga menutup pusat aja lawan lutut itu aja, Bang, jarak aurat jangan. Itu kan beradab pulang lah. Jangankan lawan Allah Ta'ala, mana ada tamu mungkin pun lah biar menghadapi tamu babaju kada bersalawar hingga pusat sampai turun lah kira-kira lah kada kalah lah. Tamu aja lagi, apalagi Allah Subhanahu
wa ta'ala, yang setiap hari kita diminta oleh Allah menghubungkan tali, yaitu sholat. Sholat itu kan menghubungkan tali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari ayat ini, kesimpulan dari ayat yang ke 58 ini. Nah, kemudian di ayat seterusnya belum sampai. Wa idza balagal atfalu minkum al-huluma, apabila anak-anakmu, kata Allah, anak-anakmu, anak kita kelak, al-huluma, balik. Kemarin sudah kita jelaskan umur balik itu kan berbeda. Ada yang mengatakan 15, ada yang 17, ada yang 18. Itu kalau umur. Tapi kalau sudah pernah bermimpi ya sudah selesai. Kalau perempuan itu haid. Ada yang mengatakan kalau kada haid 15 tahun umurnya. Berbeda-beda pendapat para ulama, minimal 15 tahun. Nah, apabila ini anak-anak sudah balik, ya Allah, di dalam Islam itulah aturan Allah itu luar biasa baik. Karena ada yang ketinggalannya, cuman kita mungkin ada yang kada tahu. Biarlah. Ada semuaan sudah, coba kita mungkin ada yang kada tahu atau tahu juga cuma kada memakai. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum, apabila sudah anak-anakmu itu sudah balik, maka kembali hukumnya fal yasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablikum, maka dia wajib berizin seperti orang-orang sebelum kamu. Artinya apa? Setiap saat kalau dia mau masuk ke kamar orang tuanya wajib berizin. Wajib. Ini kada mentang-mentang anaknya langsung melonong dalam kamar, itu kada boleh. Karena menjaga mata, menjaga aurat, adab dengan orang tua. Hah. Kalau orang bahari ulun ingat, jangankan itu, makan aja baik. Bila abah lawan mama ini belum menyuap, anak ini kada boleh menyuap dulu nasi. Kira-kira orang tua-tua bahari itu mungkin pernah itu begitu. Tapi kalau sekarang tuh beda, iyalah. Nah, anak berdahulu makan pada abah. Ya kalah. Ulun masih ingat itu. Orang tua makan tuh belum lagi kita kada boleh dulu. Tunggu dulu mereka yang memulai, hanya kita. Dilajari itu adab makan tuh dilajari. Adab makan kalau bersama-sama dengan orang tua. Dan kada boleh mengambil yang jauh daripada kita. Bahari itu. Memang itu hadis Nabi kan. Makanlah apa yang dekat dengan kamu. Itulah. Jadi orang bahari itu hadisnya mungkin kada hafal, tapi terjadi mereka lakukan. Ulun masih ingat itu. Ayo ulun tuh melajari. Kada boleh. Harus dahulu orang tua dan hendak mengambil nang jauh itu harus bepadah. Allah. Menurut inilah. Nah itu bang sudah. Karena sudah membudaya kadang-kadang anak terdahulu makan pada abah. Ya lah. Namun budaya makan bersama tuh sekarang tuh agak jarang Pak. Ya kada? Masing-masing. Masing-masing. Nah. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma, apabila anak-anak itu sudah balik, fal yasta'dinu kama sta'dzana alladziina min qablihim, maka dia harus minta izin, minta izin seperti minta izinnya orang-orang yang sebelum mereka. Jadi sama sudah, setiap saat dia harus berizin kalau hendak masuk ke kamar orang tuanya. Allah, ini luar biasa ini. Di antaranya yaitu mengetuk pintu. Tapi ada yang berpendapat ayat ini adalah lil istihbab, untuk sunnahnya. Nah kita tidak membicarakan masalah fikihnya, tapi yang kita bicarakan masalah adabnya Pak. Masalah adab. Karena fikih itu standar paling rendah, jaga bahasa gitu tuh, aturan standar rendah. Tapi kalau adab itu standar tinggi. Orang sebegitu banyak pun ilmunya kalau kada beradab
karena harganya baik. Tapi orang ilmunya sedikit, tapi adabnya tinggi, itulah yang luar biasa. Itulah yang luar biasa. Nah, karena adab ini luar biasa, sehingga sahabat ditegur oleh Allah langsung menjaga adab suara aja lawan Nabi itu kada boleh nyaring, gitu kada boleh nyaring. Allah, suara aja tuh kada boleh nyaring lah. Tegur adab. Sahabat yang sudah dijamin masuk surga masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meninggikan suaranya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa adab. Sahabat tuh sama, kita juga dengan orang tua kita seperti itu. Jangan sampai suara kita tuh lebih tinggi, lebih nyaring daripada kuitan, daripada orang tua. Adab. Ada yang mengatakan ini lil istihbab karena sunnah. Kemudian di ayat seterusnya, sehingga di situ ada pertanyaan. Kalau kalimat falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim, maka hendaklah mereka minta izin seperti orang-orang yang sebelumnya minta izin. Ini bukan saja masuk ke kamar orang tua, tetapi masuk ke rumah orang tuanya. Jadi kita umpamanya nih lain rumah nih, lawan kita nih lain rumah, hendak masuk ke rumah mama kita, ke rumah abah kita tuh, kita masih disuruh mengetuk minta izin. Kita disuruh mengetuk untuk minta izin. Subhanallah. Itu. Nah, apalagi mungkin kita kada ada kaitannya apa-apa lo namun rumah tuh banyak nyelonong masuk. Kalau ada izin lalu ini melanggar benar lawan aturan Allah. Melanggar benar. Kenapa juga ajar acil jo rumah acil. Ke rumah orang tua kita saja itu kita disuruh minta izin. Gitu mau masuk. Apalagi ke rumah Mama Rina, ya lah. Nah, ini kadang-kadang kita kada terperhatikan Bapak Ibu. Siapa tahu di rumah itu sidin lagi kadang menutup aurat sidin sempurna. Nah, siapa tahu orang yang di rumah itu kadang menutup auratnya dengan sempurna, lalu begitu dilihat kada nyaman sidin. Nang di rumah nih nang kada nyaman. Nah, itu Allah Ta'ala jaga. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, para ulama juga menyimpulkan bahwa harus menjaga perasaan seorang yang beriman. Jadi perasaan orang itu dijaga, Pak. Sampai perasaan itu dijaga, apalagi kata-kata. Apalagi kata-kata. Jangan sampai membuat orang itu kada nyaman perasaannya lawan kita. Subhanallah. Cuman ya itu tadi karena kita kejahilan, kada tahu atau tahu juga kada terbiasa mengamalkan lalu terbiasa melanggar. Nah, itu peraturan. Kemudian peraturan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Coba Allah tekankan lagi. Seperti inilah Allah jelaskan, Allah tegaskan kepada kalian tentang aturan-aturan Allah. Dua kali ini. Tadi kan tentang aturan-aturan Allah juga, ini sama. Dijelaskan lagi di ujung ayat. Artinya apa nih? Tegas, jelas, artinya ikam. Itu juga bahasa kita tuh harus melaksanakan bahasa kita di bahasa nyaman harus dilaksanakan ini. Nah, sehingga tadi kebanyakan orang mengatakan wajib harus dilaksanakan. Wallahu alimun hakim, sama ayat 58 dengan ayat 59 ujungnya sama. Penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu sangat mengetahui sampai yang ada di dalam jiwa kita. Hakim, bahwa aturan ini kata Allah, jangan seolah-olah bahasa kita yang paling nyaman dipahami. Aturan ini sudah aturan yang pas buat hamba Allah. Pas sudah. Hakim, bijaksana. Aturan yang mana lagi yang mau kita pakai? Aturan yang mana lagi selain aturan Allah yang jelas terperinci, itu nih sampai ke dalam kamar orang tua tuh diatur gitu. Subhanallah. Kemudian wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan
falaisa 'alaihinna junahun an ayyadna siyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina. Nah, ini aturan pulang sama ini. Cuman aturannya ini kepada siapa? Kepada perempuan-perempuan, nenek-nenek, kawa itu nenek ini sudah nenek-nenek dari perempuan allati la yarjuna nikahan, sudah kadada lagi nang kepengen nikah, tua sudah ampih sudah haid sidin kada hendak nikah lagi, dan juga orang kada hendaknya juga lagi menikahi sidin, kadada lagi keinginan tuh nah. Tapi sekarang ada ya orang nikah lawan nenek-nenek lah, itu ada tujuan-tujuan tertentu tuh biasanya itu. Secara umum nenek-nenek yang sudah tua, yang sudah kada lagi haid, yang sudah sidin kada hendak lagi nikah, dan orang kada hendak juga menikahi sidin, ini ada dispensasi, ada keringanan. Allati la yarjuna nikahan falaisa 'alaihinna junahun ayyadna siyabahunna, maka mereka tidak berdosa, mereka itu nenek-nenek tadi, untuk melepaskan sebagian dari pakaian mereka dengan syarat ghaira mutabarrijat, bukan ingin memamerkan. Nah, nenek-nenek masih ada yang pamerkah? Mungkin masih ada. Bukan ingin memamerkan otot-otot tubuhnya, bukan. Ghaira mutabarrijat, bukan ingin memamerkan bizinah, pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasannya, bukan itu. Jadi nang asalnya kada bakakamban loh jadi orang hulu sungai itu, kada bajilbab. Bagi nenek-nenek ini di dalam rumah lah, di dalam rumah, bukan di luar rumah. Biasa aja nenek-nenek itu dimaafkan aja di dalam rumah, kada pakai jilbab kada apa-apa. Atau tangan sedikit terbuka, batis terbuka kada apa. Cuman nenek-nenek nang sudah kada ada lagi diinginkan nikah, kada hendak nikah, dan orang kada kepengen lawan sidin, lirot sudah semuaan. Tapi syaratnya tadi bukan dari diberi dispensasi boleh membuka kepala, boleh tangan pakai jaka bahasa kita tuh di rumah tuh pakai baju apa wah ini tuh dastar kah, dastar lah, atau yang seumpama itu, tapi di dalam rumah, ingat di dalam, tanpa ada niat hendak memamerkan otot-otot tubuh atau perhiasan. Tapi kalau itu dibuka menampilkan perhiasan galang sampai ke sini umpamanya lah, apa ngarannya Kang Kalung nih sampai hibak sini, atau ototnya ini berdosa. Ini di dalam rumah, ini di dalam rumah. Kalau rumah kada juga kada boleh. Nah, falaisa 'alaihinna junahun ayyadna siyabahunna, maka diberi dispensasi, mereka tidak berdosa menanggalkan sebagian daripada pakaian mereka dengan syarat bukan untuk pamer, bukan untuk pamer. Nah, tapi ini ada cerita Bapak Ibu, di ayat ini ada cerita salah seorang putri dari seorang tabi'in ya, atau ini seorang ulama besar. Putri beliau ini sudah tua. Anak beliau ini tua sudah, artinya kada haid lagi, orang sidin kada hendak nikah lagi, dan orang pun kada hendak juga lawan sidin lagi. Tua benar sudah. Suatu saat kedatangan tamu laki-laki, tapi sidin ini menutup aurat sidin dengan sempurna, menutup muka sidin aja ditutup. Sehingga nang bertanya ini datang, ya ummah, kata, wahai ibu, kata yang datang ini, alaisa fil Qur'ani, pian tahu kalau di dalam Quran tuh orang nang kaya pian ini kada perlu lagi menutup aurat nang secara sempurna itu, kada perlu lagi, kada berdosa. Orang kada hendak nyanyi jual pian indah, pian gin kada hendak jual lagi kawin. Ya ke bahasa kita adalah ujar sidin apa menjawab,
wahai ya beni kata beliau, wahai anakku kata beliau, dianggap anak nang datang ini tuh hawa nafsu. Akmilil ayah. Coba pangaikan baca ayat tuh ingin situ aja kah? Sambungannya apa? Ayat nang ini yang 60 nih. Maka sambungannya apa Bapak Ibu? Wa ayyasta'fifna khairun lahunna. Kalau mereka nenek-nenek yang tua sudah tidak diinginkan lagi nikah dan orang sudah kada ketujuh lagi, kada ada keinginan untuk memamerkan, wa ayyasta'fifna kata Allah, kalau mereka itu mau menutup auratnya secara sempurna, khairun lahunna, itulah yang paling baik buat mereka, itulah yang paling baik. Jadi tadi ada standar paling bawah, tapi kalau mau mereka menutup auratnya secara sempurna, itulah kata Allah yang paling baik. Sehingga nenek tadi, anak apa tadi rahimahumullah itu baca pang ayat seterusnya. Sidin memakai ayat nih, wa ayyasta'fifna khairun lahunna. Kalau nenek-nenek itu mau menutup auratnya secara sempurna, itu kata Allah lebih baik. Nah, kita kalau hendak menukar nang apakah, mencari nang apakah, kalau sudah ada nang baik masih ada hendak mencari nang lebih baik. Gitu kalau yalah baik sudah, tapi hendak mencari yang lebih baik itu biasanya lian. Yalah. Nah, orang menjual mangga atau jangan penjual ini baik nah. Harganya 30.000 sekilo. Nang paling baik ini nah, harganya 40.000 sekilo atau 35. Kalau kita punya kemampuan, kita pasti mengambil yang paling baik. Nah, ini sudah nenek-nenek tua nih. Bapak Ibu rahimahuni wa rahimakumullah. Ayat ini sebenarnya diantaranya adalah renungan buat kita. Sekarang jangankan di rumah, di luar rumah banyak orang yang membuka auratnya, ya kada? Nah, bahkan yang di luar rumah bisa masuk ke dalam rumah melalui inilah, yalah. Jadi teknologi memang tidak bisa dibendung, tapi aturan agama itu mestinya pasti dijalankan. Aturan agama harus dijalankan. Ini bukan haram li dzatihi kalau dalam istilah fikih itu. Ini haram li ghairihi. Seperti TV. Ini boleh-boleh, Islam tidak melarang. Islam tidak melarang. Tapi kalau ini digunakan untuk yang tidak baik menjadi haram. Kalau ini digunakan untuk yang baik menjadi berpahala, menjadi boleh dan menjadi hal yang sangat dianjurkan. Jadi benda itu bukan haram li dzatihi. Ini benda ini. Ada nanti benda itu yang memang haram li dzatihi. Zatnya bendanya itu haram dari asal. Seperti daging babi itu haram. Itu kenapa dibawa kemana-mana itu? Kenapa dia apa itu? Haram itu mana? Karena zatnya. Jadi kalau HP, TV, segala fasilitas komunikasi itu bukan haram li dzatihi, itu haram li ghairihi. Tergantung penggunaannya, cara bahasa kita tuh. Tergantung penggunaannya. Nah, jadi kalau melihat ini aturan Allah tuh ya Masya Allah. Nah, kenapa sekarang terjadi orang banyak membuka auratnya? Ada dua penyebabnya. Bisa karena ketidaktahuan, atau bisa karena memang hendak melanggar jualan agama, karena budaya barat yang datang. Karena budaya barat yang datang. Akhirnya budaya aturan Allah itu terabaikan. Pantas saya kalau sudah balak banyak, karena banyak orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'fifna khairun lahunna. Kalau mereka nenek-nenek atau datu-datu itu tadi mau menutup auratnya dengan sempurna, maka itulah lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un. Kalau di atas wallahu alim. Di sini wallahu sami'un. Allah Maha mendengar. Alimun, Maha mengetahui, walaupun sampai ke dalam jiwa kita. Allah tidak pernah tertutupi dengan apa yang di dalam hati kita. Nih kita kesini nih, apakah kita bujur hendak
Salat berjamaah fadilatnya seperti ini, pahalanya seperti ini, melakukan perintah Allah, kita mengaji sama-sama, apakah kita ingin hendak tahu aja atau penceramahnya kah rame umpamanya, hendak baramian umpamanya supaya tertawaan, bila atau memang hendak tahu bujur tentang aturan agama. Mungkin diantara kita walaupun duduk tetap saja kita tahu itu. Tapi Allah mengetahui dan ulun yakin niat kita sama-sama hendak belajar. Sama-sama hendak belajar. Sama-sama hendak menyempurnakan agama kita. Menyempurnakan agama kita sehingga kita bisa memakai dalam kehidupan ini. Kalau tuh masih ada niat-niat kita yang menyeleweng karena setan selalu menggoda kita, kita luruskan. Mudah-mudahan kita istiqomah dan diberi oleh Allah keikhlasan dalam beribadah apapun. Itu sudah aturan di dalam rumah. Ada lagi aturannya pulang. Ini bukan masalah aurat, tapi di sini masalah makanan. Coba bayangkan biar masalah makanan. Kalau tadi masalah aurat yang diatur, ya, ini ayat yang seterusnya menjelaskan masalah makan minum. Allah, coba yang sempurna, padahal sudah aturan Allah. Sempurna, luar biasa sudah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum. Orang yang buta kata Allah, tidak mengapa kada berdosa. Jangan kada nyaman, cara bahasa kita itu jangan kada nyaman kepada orang yang buta. Wala 'alal a'raj, dan kepada orang yang pincang, tidak mengapa. Wala 'alal maridi, dan juga kepada orang yang sedang sakit, orang buta, orang pincang, orang yang sedang sakit. Wala 'ala anfusikum, dan juga bukan tidak mengapa terhadap diri kalian. Apa? Antakulu fi buyutikum, kalian makan di rumah kalian. Ada tamu orang buta, ada tamu umpamanya orang pincang, jangan sekali-kali kita merasa lebih dari mereka. Jangan sekali-kali kita merasa lebih. Hormatilah mereka. Kalau sampai waktu makan, bawai makan. Ayo berkumpul makan. Kalau sampai waktunya, atau kita sedang makan. Cuman kadang-kadang tamu tuh tahu diri juga, malah biasanya lah. Ini tamu tuh dua macam, baik. Ada yang tahu diri, ada yang kada. Ya kalau yang tahu diri itu sudah aja, terima kasih. Ya kalau nah, walaupun mungkin mereka belum, tapi kada nyaman. Tapi di sini Allah menjelaskan kada apa-apa, boleh aja maksud kita tuh, boleh aja kada apa-apa. Ada juga yang tamu mencari jam orang makan datang ke rumah orang, ada juga. Mungkin bermacam-macam alasan lah itu, bisa aja. Dan kita jangan merasa risih, karena menghormati tamu itu adalah sesuatu yang mulia, diajarkan di dalam agama kita. Dan catatannya, hormatilah sesuai dengan kemampuan. Jangan memberatkan. Jadi jangan terlalu, jangan kada juga, gitu. Jangan terlalu dan jangan kada juga. Ini kadang-kadang telah menjulungi baju putih aja kada ya. Tapi kada ada kira-kira lah. Apalagi sekarang baju putih itu nyaman kan. Ada botolnya, ada gelasnya ya lah. Kadang alih gitu. Ini aturan di dalam rumah Mas ini. Aturan di dalam rumah.
Ini ada sebab nuzul ini ayat. Sebab turunnya ini ayat. Sebab turunnya ini ayat. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibu kita seluruh kaum orang-orang yang beriman. Dia mengatakan, kanal muslimuna yarghabuna fin nafir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kata beliau, dulu orang-orang muslim dulu, zaman artinya sahabat nih, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang berkumpul lawan Nabi, itu senang. Berkumpul dengan Nabi itu senang. Soalnya Tuhan ada kau berpisah nih, kecuali Nabi dengan keluarga beliau sudah hanya kau berpisah. Jadi kemana Nabi itu senang. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi saat itu, orang-orang sahabat-sahabat yang tinggal di Masjid Nabi saat itu. Kalau kita ke Madinah, di belakang makam Nabi itu kan ada tempat yang agak tinggi. Yalah, ada di belakang makam Nabi itu, di belakang pagar itu, di belakang itu ada makam, ada tempat yang agak tinggi. Agak tinggi itu. Itulah dahulu di situ Ashabus Suffah itu beganaan menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Berbunyi sedikit lagi lah. Yes. Nah, itu dikatakan dalam sejarah itu sampai 700 orang sahabat yang mengkhususkan diri menuntut ilmu kepada Nabi. Nabi pun apabila keluar dari rumah beliau biasanya mengucapkan salam kepada Ashabus Suffah. Kadang-kadang Nabi langsung duduk beserta mereka. Ini orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Orang-orang miskin, kada berisi rumah. Kada berisi rumah, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana berdiam. Jadi setelah itu kemana Nabi itu, mereka ketujuh mengiringin apa? Bukan hendak mencari kalau Nabi makan nyaman mereka buat nyaman, kata. Hendak tahu apa yang diucapkan Nabi, hendak tahu apa yang dilakukan Nabi. Kemudian mereka pakai. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana al-muslimuna yarghabuna fin nafir ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketujuh itu. Sehingga kalau satu saat Nabi pun ke tempat sahabat lain berkunjung kemudian diberi makan, ini juga dihormati orang-orangnya. Jadi kadang-kadang itu coba kita lihat urun sangat terenyah kadang-kadang kalau kita saruan. Ada pemilahan, ada kelas khusus VIP. Ya lah, anak yang biasa. Tapi kalau kita di kampung, insya Allah kada ada ini. Di Banjarmasin itu terjadi. Undangan yang datang ini, kita dikasih undangan tuh datang ke rumah ada tulisannya VIP. Ada lagi undangan PVIP, masya Allah. Ini ada pemilahan. Kayaknya kalau yang VIP ini masuknya itu lain dan makanannya lain. Yang biasa ini masuknya lain makanannya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan. Itu terjadi, Bapak Ibu. Dan ulun pernah mengalami itu. Ya Allah, hendak babulik, kada nyaman, sudah. Hendak umpat yang biasa, dia disuruh ke situ sudah. Ini dalam syariat tidak dianjurkan, bahkan itu dilarang. Jangan membedakan tamu. Jangan membedakan tamu, itu intinya. Jangan membedakan. Begitu si kaya yang datang, Masya Allah. Tapi begitu si miskin yang datang, Masya Allah, 180 derajat bedanya. Begitu nang sugih datang, belum turun di mobil lagi sudah dibukakan lawang. Yalah. Begitu si miskin nang datang, belum lagi sampai ke halaman sudah dikunci rumah. Seolah-olah kada mendengar. Bahkan kalau dibukakan pintu, apa ikam kabar?
apa datang? Jangan dibedakan. Jangan dibedakan. Intinya itu. Baik pun tamu ke rumah kita ataupun di saat kita mengadakan selamatan dan sebagainya, jangan dibedakan. Karena mereka ini mungkin seumur hidupnya tuh kada pernah makan hundang, kada pernah makan kambing, kada pernah makan daging, ya lah. Suruh mereka makan itu yang diperintah dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu mereka makan. Ini apalagi nih berak musim anu nih, kembangannya nih. Kurban, ya. Banyak orang yang tidak mampu nukar daging sapi, daging kambing karena mahal. Justru nanti saat korban itu kepada mereka dirasakan itu. Kepada mereka itu dirasakan. Jadi cari orang-orang yang memang ngalih nukar harga apa kambing atau sapi larang. Sekarang sekilo berapa? 130.000, iyalah 140.000 sekilo, ya lah. Mereka cuma makan iwak ya biasa 5.000 seperempat, ya lah. Nah kalau bisa banyak itu memberi daging tuh orang-orang gitu. Jangan 2 on tuh dapat apa? Dan ada pemahaman yang salah di masyarakat kita tuh, di masyarakat kita secara umum lah. Kalau sudah berkorban sekali sudah selesai sudah. Kada lagi berkorban. Padahal syariat kita menganjurkan setiap tahun kalau mampu. Kada jar. Sugih ya orangnya cuma sekali seumur hidup aja sudah. Itu kada memahami. Sebenarnya setiap tahun kalau yang mampu itu disuruh. Lalu banyak nama korban di kampung itu. Ini ada 10 RT, se-RT aja nama korban kayak mana membagi jual bagi 2 kilo seorang kada cukup tebak saya seon seorang. Karena orang sugihnya bakhil. Karena pemahaman agamanya kada sempurna, mengambil standar yang paling rendah. Sudah pemahaman agama tuh diambil yang standar yang paling rendah. Sudah nukar sepatu nih jadi 2 juta. Padahal dibatis saja tuh tijak teh kucing macam-macam aja. Allah, itu pemahaman agamanya. Jadi kita mudah-mudahan tadi malam membahas masalah itulah korban kelak. Mudah-mudahan kalau kita diberi rezeki yang lebih, jangan kada berkorban. Karena Allah melihat niat kita, begitu darah korban itu keluar, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Nyaman kada? Nyaman. Apa sih nilainya duit 3 juta kalau dibandingkan dosa diampuni itu? Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu luar biasa. Intinya orang ingin menyampaikan, mudah-mudahan bisa kita menggawe. Jangan membedakan tamu atau undangan kita. Jangan dibeda. Baik pun nang buta kah nang datang. Walaupun sini kita melihat juajar, julungi hintal tuh kan. Buta nang datang. Sini kita melihat julungi hintal atau julungi nang yo karang nang kada mungkin banyak sisanya tuh lagi aja julung sini. Jangan. Padahal kan biar makan apa? Ada rendang, ada hundang, umpamanya deh. Ujar sini, nah aku hendak hundangnya sini. Sudah tersambet, aduh hundang papai jajan. Umpamanya, jangan juga dia di sampingnya ada hundang galah julung, kalau di sini hundang galah mungkin seumur hidup sini udah pernah makan hundang galah, ya lah. Allah itu pahalanya luar biasa, baik. Jadi jangan dibedakan mentang-mentang sidin kada melihat. Ini ada cerita orang yang kada melihat. Sidin biasa kalau di rumah tuh bakar kerupuk makan. Satu saat sidin makan orang banyak. Ya sidin adakah kerupuk? Yang lain kada ada. Kada nak memberisin kerupuk berada ya. Tapi begitu memakan berbunyi kalau orang makan kerupuk tahu. Itu bunyi apa sih sidin tahu benar ya? Kalau kau berdusta lagi. Allah. Jangan dibedakan baik. Ayatnya luar biasa, Masya Allah, tentang bagaimana kita memberi makan kepada orang lain. Belum kira sampai di situ dulu lah. Kira insya Allah kita sambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasul sedikit demi sedikit. Yang tadinya kita belum pernah mengerjakan itu, mari kita kerjakan. Begamatan. Karena perlu latihan-latihan. Kada kawan yang langsung blok betul. Pian jebakan orang yang kada pernah sembahyang tahajud.
bangun jam 3 umpamanya dipaksa supaya tahajud sampai jam 4. Imbah jam 4 teguring bangunnya jam 8. Nah, subuh para itu megamatan. Yang penting nih ada niat di hati kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul. Tapi tidak cukup dengan niat, ada usaha yang memang luar biasa. Allah Maha mengetahui apakah niat kita hanya sampai di niat atau memang niat kita sudah sampai ingin benar mengerjakan itu. Allah Maha mengetahui. Makanya dikatakan Sami'un Alim, Alimun Hakim. Ini luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.